Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya Pajajaran. Luar biasa pagi ini pagi-pagi ya, menjelang siang sebetulnya kami akan mulai perbincangan hari ini bersama dengan Pengadilan Agama Kota Cimahi yang tentu saja nanti akan sama-sama Baraya Pajajaran semua simak ya, dengan tema hari ini adalah mengenai hak-hak perempuan pasca perceraian. Tapi sebelum itu juga saya ingin nanti kita ngobrol tentang sedikit dulu bagaimana profil daripada Pengadilan Agama Kota Cimahi. Yang pasti saya sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa, istimewa hari ini. Ada Pak Alfitri J. Caniago. Apa kabar Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat. Ya Pak, ini sekarang ada gedung baru di Pengadilan Agama Kota Cimahi Pak, yang tentunya lebih representatif ya Pak ya. Jadi memudahkan warga masyarakat Kota Cimahi tentu khususnya dibanding dengan sebelumnya harus jauh keluar daripada Cimahi Pak. Sedikit boleh diceritakan dulu Pak tentang bagaimana ini sudah adanya gedung baru dari Pengadilan Agama ini Pak. Baik, gedung Pengadilan Agama Kota Cimahi kelas 1A ya, telah diresmikan pemakaiannya oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 5 September 2024 di Kota Slawi. Oke, diresmikannya di Kota Slawi Pak. Baik. Dan apa sih bedanya Pak ketika sekarang sudah ada atau fungsi dan tujuan daripada kehadiran Pengadilan Agama di Kota Cimahi ini sendiri Pak? Tentu dengan adanya gedung yang baru yang sudah memenuhi standar ya, representatif, tentu masyarakat Kota Cimahi sudah nyaman, dimudahkan untuk berproses berperkara di Pengadilan Agama Kota Cimahi yang sebelum gedung yang baru ini kita gunakan bertempat di Jalan Kolmas ya, itu masih sewa, sempit, kemudian tempat parkir yang tidak ada, dan sebelum itu juga pernah ke Seroyang gitu ya. Nah, sekarang sudah dekat di sini di Jalan Maros. Baik, berarti ini kabar gembira buat semua warga Cimahi ya. Tidak usah perlu jauh-jauh dulu ke Soreang ya Pak ya, Kabupaten Bandung, atau pernah mungkin dulu ada di kantor di Jalan Kolonel Masturi Pak ya. Dan itu kurang representatif tadi. Sekarang parkiran luas Pak ya, enak sekali nih Pak parkiran semuanya. Dan pelayanan juga mungkin lebih nyaman ya Pak ya sekarang. Ya, karena tempat pelayanannya juga tersendiri yang kita sebut dengan BPSP ya, pelayanan terpadu satu pintu, kemudian ruang tunggu sidang yang juga nyaman, kemudian ruang sidang kita memiliki 5 ruang sidang. Artinya itu lebih banyak mempercepat juga proses begitu Pak maksudnya? Ya betul, supaya masyarakat dalam bersidang itu tidak terlalu lama. Kemudian kita memiliki hakim 7 orang, 9 dengan ketua dan wakil. Maka setiap hari itu kita bisa bersidang sekurang-kurangnya 2 majelis. Gitu ya. Baik, artinya kalau dulu harus ngantri agak lama, sekarang insya Allah nggak ya Pak ya? Tidak akan lagi. Paling tadi hakim yang tersedia juga dalam jumlah yang lumayan banyak ya Pak ya. Nah ini Pak, tentang Pengadilan Agama sendiri saya yakin tidak seluruhnya masyarakat sudah paham Pak ya tentang kehadiran daripada Pengadilan Agama sendiri. Sebetulnya dalam persoalan perkawinan kemudian dan lain-lain, apa sih Pak kewenangan-kewenangan yang ada di Pengadilan Agama sendiri untuk kemudian dirasakan langsung oleh masyarakat? Sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor
3 tahun 2006 tentang peradilan agama, kewenangan pengadilan agama itu memutus, mengadili dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama untuk orang-orang yang beragama Islam di bidang satu, di bidang perkawinan, kemudian waris, wasiat, hibah, sengketa ekonomi syariah, kemudian zakat, infak, sedekah, dan memberikan pertimbangan hukum Islam tentunya bagi pemerintah apabila diminta, serta yang terakhir adalah kesaksian hisab, ru'yatul hisab, ya kan, penentuan tanggal 1 bulan Hijriah. Nah, gitu. Jadi banyak kewenangan pengadilan agama itu, jadi tidak hanya sekedar selama ini yang kita kenal itu pengadilan agama itu tempat orang bercerai, ya kan. Jadi banyak kewenangan di bidang perkawinan itu saja itu 22 itu. Macamnya gitu ya, macam jenis perkara yang diadili, yang diperiksa oleh pengadilan agama. Ya, sekarang jadinya nambah pengetahuan lagi nih Pak, ya pada Bayajara. Jadi paradigma bahwa dulu tadi kata Pak Wakil Ketua ini bahwa pengadilan agama adalah tempat bercerai, tidak begitu ya Pak ya? Betul. Karena ada banyak kewenangan yang kemudian berlangsung di pengadilan agama itu sendiri. Nah, tapi kalau seandainya kita di urusan perkawinan adalah salah satu, bukan urusan yang satu-satunya, tapi salah satu yang memang diurus juga di sini ya Pak ya? Ya, bidang perkawinan itu sebagaimana saya sampaikan tadi, itu ada 12 jenis perkara di bidang perkawinan yang menjadi kewenangan pengadilan agama. Contoh, satu, izin beristri lebih dari satu. Gitu. Jadi kalau mau menambah, misalnya mau nikah lagi gitu kan, seorang laki-laki ya harus izin pengadilan dulu gitu. Jangan sampai terjadi yang namanya nikah di bawah tangan yang istri yang kedua. Gitu kan. Kemudian yang ketiga itu contohnya cerai talak, cerai gugat, tuntutan kelalaian nafkah oleh suami istri, gitu. Kemudian isbat nikah, perwalian, harta bersama, di banyak di bidang perkawinan. Setidaknya ada 22 di bidang perkawinan yang berkaitan dengan perkawinan. Baik, dan kalau tadi kita ke tema yang saya sempat sampaikan di awal kita ngobrol Pak, ini kan kita ingin membahas soal hak-hak perempuan ya Pak ya, pasca perceraian Pak. Ini juga satu poin yang mungkin sampai hari ini masih menjadi persoalan yang sering terjadi barangkali ya Pak ya, selain dari yang 22 yang tadi. Gitu. Tapi sebetulnya kalau perempuan itu memang seperlu itukah mendapatkan perhatian Pak, sehingga harus sampai pengadilan juga turun tangan gitu? Benar, karena memang perempuan itu kan yang selama ini kita masyarakat senantiasa menstigmasikan gitu ya, stigmanya itu sebagai masyarakat golongan inferior gitu ya, masyarakat yang di bawah. Jadi memang perempuan itu, dan termasuk anak gitu ya, memang termasuk yang rentan gitu, rentan terhadap kekerasan, ya kan, ya, itu kekerasan fisik, kekerasan psikologi gitu, psikologis gitu ya, dan kekerasan secara ekonomi. Maka negara sudah hadir untuk perempuan melindungi hak-haknya gitu kan, bahkan pasca bercerai pun gitu ya, itu hak-hak perempuan itu memang menjadi harus diperhatikan gitu kan, sehingga bisa dipenuhi oleh mantan suaminya gitu. Oke, jadi sedemikian besarnya perhatian negara ya Pak ya terhadap hak perempuan ini melalui pengadilan agama salah satunya ya Pak ya. Nah, kemudian saya menarik tadi ketika Bapak mengatakan salah satunya adalah soal adanya kekerasan ekonomi Pak. Saya baru mendengar nih Pak, kekerasan ekonomi yang seperti apa sih, mungkin bisa dielaborasi Pak? Ya, seperti kekerasan ekonomi itu kan
tidak bertanggung jawabnya seorang suami terhadap istrinya gitu kan. Sehingga tentu istri sebagai sebagai ibu rumah tangga, hak-haknya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya di rumah tangga gitu kan tidak terpenuhi. Sehingga kalau sekiranya seorang perempuan tidak terpenuhi hak-haknya di dalam rumah tangga seperti kelalaian oleh suami memberikan nafkahnya, itu bisa digugat loh ke pengadilan gitu kan, meskipun tidak terjadi perceraian. Gitu pun tidak jadi perceraian gitu. Jadi si perempuan juga artinya bisa menggugat ya Pak ya untuk haknya itu sendiri ya Pak. Ya, kalau sekiranya masih dalam rumah tangga, kemudian suaminya tidak memenuhi kewajibannya dalam rumah tangga tersebut, bisa diajukan gugatan kelalaian suami terhadap istri di pengadilan. Dan gitu kan, itu sebelum terjadi perceraian, tidak terjadi perceraian gitu. Dan suami ya boleh membela haknya, dan itu kan gitu kan, mungkin suaminya itu tidak mampu kan gitu kan, bisa jadi kan ditunjukkan dulu kan, dan gitu kan, kenapa dia tidak memberikan nafkah terhadap istrinya. Saya jadi terbayang gini Pak Roka, jadi kan kalau tidak melalui pengadilan, kedua belah pihak kan bisa main hakim sendiri ya Pak ya. Artinya memutuskan sendiri sebuah perkara ya Pak ya. Nah inilah fungsi adanya pengadilan mungkin tadi. Jadi ketika perempuan juga bisa mengajukan, kemudian nanti si suami bisa dipanggil juga untuk kemudian dipersilahkan menjelaskan apa yang menjadi kendala itu ya Pak ya. Ya itu kalau dalam statusnya dalam berumah tangga kan. Iya betul. Kemudian kalau terjadi perceraian juga ada hak-hak perempuan pasca perceraian, dan itu harus terlindungi dan harus terjamin, karena pasca perceraian seolah-olah seorang mantan suami itu lepas kewajibannya gitu kan. Kemudian bagaimana caranya pemenuhan hak-hak tersebut dan apa saja hak-haknya gitu kan. Nah, di antara hak-hak perempuan pasca perceraian itu satu, nafkah madiah namanya. Nafkah madiah itu nafkah yang dilalaikan, ya kan, nafkah yang dilalaikan oleh suami, gitu kan. Kemudian nafkah iddah. Nafkah iddah itu adalah nafkah setelah terjadinya perceraian 3 bulan, gitu, atau sekurang-kurangnya 90 hari. Kemudian mut'ah itu ya kenang-kenangan, karena memang perempuan itu kan kalau sudah dicerai itu kan dia kecewa, dia mungkin dia kecewa, kemudian dia shock begitu kan, sehingga diberikanlah mut'ah, kenang-kenangan, ya kan, bisa berupa uang atau berupa berbentuk barang, gitu. Kemudian harta bersama, kalau ada selama perkawinan kan itu kan diperoleh harta, ya kan, selama perkawinan, tidak peduli atas nama siapa, mau atas nama suami kah atau nama istri kah atau atas nama siapa saja, kalau itu memang diperoleh selama perkawinan berlangsung, maka itu adalah hak istri separuh dan hak suami adalah separuh. Dan yang terakhir adalah hak perempuan pasca perceraian itu, yaitu hak asuh anak, hak asuh anak atau hatona, dan biaya pembelian anak. Itu menjadi kewajiban suami mantan lah itu, apabila terjadi perceraian gitu. Berarti tadi ada banyak ya Pak ya hak perempuan yang perlu dilindungi begitu sampai dengan hari ini. Ya banyak gitu. Jadi selama ini mungkin para istri tidak tahu gitu ya. Jadi ketika mengajukan gugat cerai, sebaiknya itu disertakan dengan gugatan hak-hak pasca perceraian. Sepaket aja langsung. Satu paket saja, gitu kan. Di samping menggugat cerai suaminya, juga menggugat hak-haknya pasca perceraian, seperti nafkah yang terlalaikan, nafkah iddah, mut'ah, harta bersama kalau ada, kemudian hak asuh anak, dan hak ininya kan biaya pemeliharaan tadi gitu. Setidaknya berarti saya hitung ada 7 poin kurang lebih apa ya? Ya gitu. Nah, bagaimana kalau dengan cerai talak itu? Itu kan cerai talak kan cerai yang diajukan oleh
atas kehendak suami kan gitu kan. Lalu datang pengadilan kan apabila dipanggil saat sidang itu datang gitu, penuhi panggilan itu. Kemudian ajukan yang namanya gugatan rekovensi, namanya gugatan balik terhadap suaminya mengajukan cerai, di mana si istri juga mengajukan haknya sekaligus, ya kan, ya haknya sepertinya sama dengan cerai gugat tadi, haknya gitu. Iya. Langsung di rekovensi namanya gitu. Tapi kalau gitu Pak Waka, ketika kalau yang awal tadi kan berarti posisinya istri yang menggugat cerai, Pak. Cerai, itu namanya cerai gugat Cerai namanya. gugat. Nah kalau ini cerai talak, berarti suaminya yang menceraikan. Ya. Tapi hak perempuan tadi setelah bercerai tetap diajukan di dua kasus tadi ya Pak ya? Ya, baik di talak maupun juga dicerai. Nah, kalau dicerai gugat tadi kan sekaligus itu. Betul. Ketika mengajukan istrinya. Jadi kan ketika mengajukan cerai gugat, cerainya kemudian haknya dituntut juga. Nah, kalau dicerai talak tadi, kan suami itu yang mengajukan. Ya, nah, ketika istri datang ke pengadilan menghadiri persidangan tersebut, maka ajukan gugatannya gitu kan. Hak pasca perceraian. Itu namanya gugatan rekovensi namanya. Rekovensi gitu. Oke, jadi nah ini Pak jadi berpikir lagi nih para suami ya Pak ya. Jadi mau itu menggugat cerai talak ataupun harus dipikirkan itu ya Pak ya? Iya betul. Rekovensinya harus tetap dipikirkan. Jadi pokoknya jangan melalaikanlah kewajiban seorang suami terhadap istri, karena kapan saja itu bisa dituntutnya. Iya. Gitu. Iya, gitu kan. Kalau dia melalaikan. Oke, semoga ini jadi pencerahan Pak buat kita semua bahwa pernikahan tuh ya jaga lah ya Pak ya dengan baik. Artinya jangan sampai menganggap mudah, karena ternyata bercerai pun kalau benar-benar prosesnya dijalani itu kan nggak semudah yang selama ini mungkin banyak orang lakukan ya Pak ya, terutama dalam pemenuhan hak-hak kedua belah pihak. Betul ya Pak ya? Betul. Saya yang sedikit menggelitik Pak soal tadi ada kenang-kenangan mut'ah ya Pak ya? Mut'ah. Kenang-kenangan pun sampai ada haknya begitu untuk mantan istri ya? Betul. Karena kan itu bisa dianalogikan atau disepadankan dengan ketika terjadinya pernikahan itu kan itu ada namanya mas kawin atau mahar. Gitu kan. Mahar. Nah, ketika terjadi perceraian itu diberikan mut'ah atau kenang-kenangan dan itu dihitung. Nah, berapa lama masa pengabdiannya ya kan dalam rumah tangga gitu kan. Kemudian sudah melahirkan anak gitu kan. Nah, atas dasar itulah majelis hakim akan memberikan besar mut'ah itu, memutuskannya itu kan, berdasarkan mut'ah itu. Dan ketika diputuskan oleh majelis hakim berarti memang sudah jadi ketentuan yang mutlak ya Pak ya? Maksudnya tidak boleh ditawar lagi kalau di situ Pak? Tentu makanya ada yang namanya proses mediasi gitu. Nah, proses mediasi itu artinya antara suami dan istri itu melakukan proses mediasi, ya kan, mediator yang kita sediakan di pengadilan agama. Nah, berundinglah situ untuk memutuskannya. Jangan sampai hakim yang memutuskannya gitu kan. Hakim hanya menetapkannya saja. Tetapi kalau tidak adanya kesepakatan dalam proses mediasi, ya hakim yang akan memberikan keputusannya gitu kan. Dan apabila itu telah diputuskan oleh hakim, tidak saja mut'ah kan, tetapi juga nafkah masa lampau, nafkah idah dan nafkah anak tadi, kan itu kan, nah itu ya wajib dibayar gitu kan. Nah, makanya sebelum, kalau dia kebetulan cerai talak yang diajukan oleh suami tadi, maka belum bisa mengucapkan ikrar talak, melaksanakan ikrar talak sebelum hak-hak perempuan itu ditunaikan, dibayarkan gitu kan. Kalau dia cerai gugat, bagaimana caranya? Ya kan, kalau dia cerai gugat itu ya kita tahan dulu, gitu kan. Pengadilan akan menahan akta cerai milik suami sehingga dia harus membayarkan hak-hak perempuan yang sesuai dengan putusan pengadilan. Gitu kan, ditahan dulu atas perintah majelis kepada panitra contohnya gitu ya, yang untuk dulu menahan tidak memberikan akta cerai untuk milik tergugat gitu.
Oke, jadi itu sekali lagi ya bahwa memang tidak mudah pada pelajaran ya, bahwa ada hak-hak di sana yang harus terpenuhi dulu begitu ya sebelum kemudian nanti akhirnya benar-benar bercerai gitu ya. Tapi mediasi yang dimaksud tadi oleh Pak Waka itu sendiri berarti memang mediasi itu dilakukan sebelum akhirnya majelis mengeluarkan sebuah putusan ya Pak ya? Media kan setiap perkara perdata itu kan harus harus dilakukan proses mediasi berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2016 gitu kan, tentang prosedur mediasi di pengadilan. Nah, apabila tidak dilaksanakan mediasi maka ya putusan tersebut ya dapat diperintahkan kembali kalau terjadi banding begitu. Baik. Itu makanya mediasi itu untuk mempercepat gitu kan, karena dalam proses mediasi itu kan para pihak itulah yang menentukan, yang memutus perkaranya kan. Betul. Jadi mediasi itu harapannya bahwa sebuah keputusan itu muncul dari kedua belah pihak, bukan dari majelis siapa ya? Bukan. Kalau sudah ada kesepakatan dua belah pihak, berarti majelis tinggal menetapkan. Ya, menetapkan menguatkan di dalam putusan dalam pandading namanya, supaya semua tidak ada lagi yang katakanlah lalai lagi ya Pak ya. Ya, kalau sudah itu dan kalau sudah diputuskan secara bersama orang yang para pihak yang bersengketa itu kan mereka yang memutuskannya, jadi tidak merasa tidak merasa berat gitu ya. Adil menurut mereka berdua kan. Betul. Soalnya kalau majelis hakim yang memutus, ya pihak yang menang pun kalaupun diberikan mengabulkan gugatnya itu belum tentu juga dianggap adil kan. Iya. Gitu. Apalagi pihak yang kalah. Nah, gitu kan. Di hakim di keadil kan. Yang menang saja belum tentu menganggap adil kok. Iya, nah, begitu. Makanya para pihak itulah yang akan menentukan dan memutusnya dalam proses mediasi. Gitu. Nah, kalau begitu berarti boleh nggak kalau kita menyarankan bahwa maksimalkanlah di proses mediasi itu ya Pak ya, optimalkan diskusinya supaya dua-duanya masih ada muncul kesepakatan dari dua belah pihak kan gitu ya Pak ya. Betul. Jadi mediasi itu jangan hanya sebagai eca-eca gitu. Bukan hanya sebagai simbolik saja gitu kan. Makanya kalau saya yang menjadi mediatornya memang saya tekankan dan saya pergunakan sebaik-baiknya kan proses mediasi ini gitu. Dan alhamdulillah ya semenjak ya kami di sini gitu kan meningkat tingkat keberhasilan mediasi yang tadinya targetnya hanya 7%, alhamdulillah ini menjadi sampai 37%. Wow, melonjak Pak ini Pak. Artinya optimal mediasi yang dilaksanakan atau digelar oleh Pengadilan Agama Cimahi sendiri Pak. Ya betul. Jadi jadi jangan dianggap bahwa Pengadilan Agama itu hanya tempat bercerai gitu. Nah, itu masalahnya kan. Ini konotasi masyarakat selama ini kan pengadilan itu tempat bercerai. Tidak, kan gitu kan. Jadi kita usahakan dulu bagaimana mereka ini harus damai gitu kan. Iya. Sehingga tidak jadi perceraian. Kalaupun terjadi perceraian itu darurat, maka hak perempuan pasca perceraian juga dirundingkan gitu. Nah, supaya jangan merasa terlalu berat oleh suami begitu, dan juga jangan terlalu kecil pula bagi istri gitu. Oke, jadi itulah untuk mengadili, membuat semuanya adil ya Pak, merasakan keadilan kedua belah pihak gitu. Nah kemudian Pak, saya sedikit ingin highlight juga nih soal hak anak Pak, hak asuh anak ya Pak ya, kebebasan percaya. Ini kan juga kalau kita sering kali melihat ya Pak ya, apalagi kalau di media seperti televisi kan itu banyak permasalahan anak yang kemudian seperti nggak selesai Pak. Itu dalam prosesnya seperti apa sih Pak supaya hak itu benar-benar ini adil untuk kedua belah pihak gitu Pak, hak asuh anak? Ya pada dasarnya kan apabila terjadi perceraian itu sesungguhnya kan tidak dikenal dengan mantan anak atau mantan ayah dan mantan ibu. Jadi apabila terjadi perceraian antara suami dan istri, maka pada dasarnya
anak-anak mereka itu kewajiban mereka sebagai ayah dan ibu untuk mendidiknya secara berdua meskipun perkawinannya sudah putus. Namun apabila terjadi yang namanya sengketa hak asuh anak, tentu ke pengadilan agama, kan gitu kan. Nah, pengadilan agama akan memutus tentu bukan ke salah satu pihak, tetapi mana yang terbaik untuk kepentingan anak, dan gitu. Kalau memang ayahnya yang lebih cakap dalam mendidik, mungkin diberikan kepada ayahnya. Nah, kan kemudian kalau memang ibunya, maka ibunya. Namun meskipun diberikan kepada salah satu, ke ayahnya atau ke ibunya, maka kewajiban salah satunya juga untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada pihak yang tidak mengasuh anak. Misalnya ini hak asuh anak diberikan kepada ibu, maka ibu harus juga memberikan akses yang seluas-luasnya kepada ayahnya. Mau bertemu gitu, bertemu dan berjumpa gitu kan. Ya bisa dibuat perjanjian gitu kan, mungkin bagaimana ya modelnya terserah kan, perjanjiannya bagaimana gitu kan. Gitu. Nah, kemudian kalau tadi sempat disinggung juga soal pengadilan akan memutuskan siapa yang kemudian terbaik di antara ayah dan ibu dalam hal, atau mungkin lebih cakap lah katakan. Pertimbangannya itu dari mana pengadilan sendiri, Pak? Pertimbangannya tentu kepentingan anak. Kepentingan anak itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Jadi kepentingan yang terbaik bagi anak. Pertimbangannya. Jadi pertimbangannya bukan yang sedang bercerai, tapi anaknya yang jadi pertimbangannya. Anaknya gitu. Nah, itu pentingnya pengadilan itu di situ ya, Pak ya. Ya, betul. Kalau tadi yang memutuskan itu antara ya dua belah pihak saja, mereka memutuskan itu nggak muncul keadilan. Kenapa? Karena masing-masing punya ego ya, Pak. Ya, bukan anak yang diperhatikan, tapi kepentingan masing-masingnya. Tapi tetap kalau terjadi sengketa pengadilan, tetap akan harus mediasi dulu. Oh iya. Nah, gitu kan, nanti di mediasi itulah nanti mereka yang memutuskannya kan. Tapi kalau tidak, ya pengadilan majelis hakim akan menetapkan berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak. Nah, oke, siap itu ya, para pelajaran. Jadi kita luar biasa hari ini nambah ilmu lagi nih. Jadi kalau untuk memutuskan siapa yang terbaik adalah baiknya sih melalui mediasi itu dimaksimalkan tetap ya Pak ya. Sebaik mungkin sengketa apapun melalui proses mediasi lah. Oh Pak, kemudian satu lagi nih, ada juga yang mungkin bertanya gimana sih caranya supaya mantan suami ini benar-benar memenuhi kewajibannya dalam hal tadi pemenuhan hak si mantan istrinya ya Pak ya. Harus gimana nih Pak? Nah itu yang terjadi permasalahan besar sampai hari ini gitu ya. Hak-hak perempuan pasca perceraian itu bagaimana hak-haknya bisa terpenuhi dan bisa dijamin. Iya. Nah, disinilah perlu yang namanya interconnect system. Di putusan pengadilan agama itu tidak bisa dijalankan oleh pengadilan sendiri saja, tetapi ada pihak-pihak yang terkait yang harus mendukung. Ya kan? Jadi lembaga yudikatif harus berkolaborasi dengan instansi-instansi yang lain. Seperti contoh, ketika pengadilan agama telah menghukum suami untuk memberikan nafkah pasca perceraian, misalkan ini suami itu bekerja sebagai perusahaan mana gitu kan, atau di instansi pemerintah, ya kan, baik itu secara pemerintah di vertikal ataupun di daerah. Nah, maka harus dikonekkan ke situ gitu. Tempat bekerjanya gitu kan. Kemudian ke capil juga begitu. Contoh, kalau dia punya nik gitu kan, maka apabila belum dipenuhi kewajibannya sebagai mantan suami, maka niknya itu nomor induk kependudukannya bisa diblokir. Gitu.
Dukcapil kan gitu. Dukcapil. Kemudian kalau dia bekerja di sebuah perusahaan PT, gitu kan, nah kita bekerja sama buat MOU dengan perusahaan tersebut, maka gajinya harus dipotong langsung, nah itu kan langsung di debit gitu ya oleh bendahara gitu untuk memenuhi kewajibannya. Kemudian ya mungkin banyak yang lain lagi ya, bisa saja juga dengan imigrasi gitu kan. Dia tidak bisa ke luar negeri gitu kan, gitu kan, karena sudah diblokir yang namanya nomor paspornya gitu. Artinya dibatasilah akses ruang gerak si suami ini sebelum dia memenuhi hak-haknya untuk istrinya atau bukan istrinya, Pak. Gitu. Nah, karena kan pasti yang bertanya kan terpikirnya gini, Pak. Sekalipun majelis memutuskan bahwa yang harus dilakukan oleh mantan suami adalah A, B, C, D dan seterusnya misalnya, Pak. Tapi ternyata setelah bubar persidangan, entah pada kebenaran, nah itu salah satunya untuk mengikat ya, Pak ya. Ya, di interkoneksi sistem antara pengadilan, putusan pengadilan itu bisa connect ke berbagai instansi atau lembaga yang lain, ke catatan sipil, kemudian ke imigrasi, ke bank, kan gitu kan, bahkan bisa ke Samsat gitu kan, ya kan, ini nomor ini terblokir nih, gitu kan, tidak bisa bayar pajak ini kan, ternyata hak-hak istri pasca perceraian tidak ditunaikan, begitu kan. Itu sudah terjadi di Pengadilan Cimahi, Pak? Di Pengadilan Agama Cimahi belum gitu ya, tapi di berbagai daerah, di berbagai pengadilan di Indonesia itu sudah ada yang menjalankannya gitu kan. Tapi tetap ada yang namanya MOU gitu ya. Tapi kita tetap akan ke situ gitu. Ya kan, hanya tinggal waktunya saja kita akan coba nanti akan buat seperti itu. Kerjasama ya, interconnect system. Tadi. Yang seperti itu kasusnya biasa benar nggak sih, Pak? Itu banyak terjadinya tuh di kalangan-kalangan yang katakanlah secara ekonomi juga sudah sangat high class lah begitu, Pak. Atau mungkin kalangan selebriti, benar nggak sih, Pak? Tentang ya soal interconnect harus begitu akhirnya. Ya seharus semuanya lah. Ya, semuanya itu kan pokoknya semua putusan pengadilan yang ada di situ, pembebanan hak-hak pasca perceraian untuk istri, yang itulah gitu ya, harus connect dengan instansi lain gitu. Oke, jadi tidak hanya terbatas pada kalangan menengah ke atas saja ya, Pak ya, secara ekonomi, ya semua kalangan juga harusnya begitu ya, Pak ya. Semuanya lah gitu kan, karena kalau tidak seperti itu hak-hak perempuan terabaikan dan tidak terpenuhi gitu, tidak terpenuhi gitu. Jadi karena semangatnya atau poinnya adalah sebetulnya bagaimana memenuhi hak-hak daripada istri gitu ya, atau mantan istri begitu. Dan kemudian juga kalau seandainya itu terjadi tadi pada pegawai negeri pun pegawai negeri sekalipun ya, Pak ya, tetap aja. Itu berdasarkan PP nomor 10 ya kan, tahun 1983 ya. Atau yang dirubah dengan PP nomor 45 gitu kan. Ya seorang pegawai negeri sipil yang suaminya ya kan, yang akan bercerai ya juga diberikan kewajiban untuk memberikan hak-hak istrinya. Jadi kalau dalam PP tersebut ya kan, aturan tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS ya, itu disebutkan ya kan, kalau kebetulan suaminya itu yang sebagai PNS, maka dia wajib memberikan sepertiga gajinya untuk istri dan sepertiga gajinya untuk anaknya dan sepertiganya untuk dirinya sendiri kan begitu, sampai istri itu nikah lagi. Gitu. Dia kan tidak pernah nikah sampai ajalnya ya sepertiga gajinya
Itu resiko gitu. Itu sampai diatur oleh PP itu ya tadi Pak ya? Iya, ada peraturan pemerintahnya. Oke, berarti dan itu kasusnya mau itu cerainya talak ataupun cerainya gugat tetap begitu aturannya Pak. Kalau suaminya yang PNS. Ya yang PNS. Iya. Oke, jadi dibagi 3 gajinya ya Pak, bagi 3 ya. Sepertiga. Sepertiga dirinya sendiri, sepertiga anaknya, sepertiga untuk istrinya. Selama dia belum menikah lagi. Sebelum menikah dengan laki-laki. Oke, nah nanti ketika misalkan si mantan istrinya menikah lagi Pak, itu harus ke pengadilan lagi kan untuk memutuskan bahwa saya berhenti untuk memberikan sepertiga gaji saya gitu. Itu kan bukan ke pengadilan ya kan, dia kan hanya cukup ya mantan suaminya itu ya kan udah ketahui itu bahwa dia sudah nikah gitu kan, kan sudah menikah kan gitu. Secara otomatis lah. Secara otomatis lah ya. Nah tapi persoalannya apakah di PPA itu sendiri disebutkan nggak bahwa nanti yang mengatur gajinya itu adalah dari instansinya tempat dia bertugas? Tentu ya. Berdasarkan putusan pengadilan itu itu secara otomatis bendahara tempat mantan suaminya bekerja itu memotong gajinya gitu dan diberikan kepada istri dan anaknya masing-masing sepertiga gitu. Saya jadi membayangkannya kalau seandainya ini semua dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku gitu kan Pak ya, sesuai dengan apa yang tadi dijelaskan oleh Pak Wakaya Pengadilan Agama Cimahi sendiri, kayaknya damai ya Pak ya hidup ini ya Pak ya, tentram ya. Oh iya. Jadi Pengadilan Agama itu kan sebagaimana kita sampaikan tadi kan, bukan tempat orang percaya, tapi banyak perkara-perkara yang diselesaikan itu. Baik. Pak, terkait dengan tema kita saat ini yaitu tentang bagaimana pemenuhan hak istri pasca perceraian ya Pak ya. Mungkin sebagai closing statement juga nih dari Pak Waka, apa yang ingin disampaikan nih Pak supaya semua warga masyarakat ini aware dengan bahwa itu betul loh ada aturannya, bahwa Pengadilan Agama juga mengurusi soal itu nih Pak, terutama jangan sampai ada lagi pihak-pihak yang abai terhadap kewajiban yang dimana itu adalah pemenuhan hak daripada perempuan pasca perceraian. Ya tentu sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi bahwa Pengadilan Agama itu bukan untuk tempat bercerai gitu ya, tetapi kalau bisa ya perceraian itu hanya sebagai pintu darurat, bukan berarti bahwa cerai itu nggak boleh, tapi itu halal tapi dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau bisa ya dipertahankan lah, ya kan tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan maka diselesaikan. Nah apabila memang tidak bisa lagi, apa boleh buat sebagai pintu darurat, maka bisa mengajukan perceraian. Nah ketika mengajukan perceraian tersebut juga harus diperhatikan adalah ya kan hak perempuan pasca perceraian. Kemudian ya kami Pengadilan Agama memberikan akses yang semudah-mudahnya kepada masyarakat untuk mendaftarkan perkaranya. Ya kan bisa langsung datang ke pengadilan di PTSP, ya kan di PTSP itu juga sudah ada yang namanya pos bakum untuk membuat gugatan, kemudian juga ada namanya pojok gugatan mandiri, gitu kan. Jadi bisa buat juga gugatan di sini. Malah saya buat oleh pos bakum, saya buat sendiri. Juga sudah ada yang namanya aplikasi gugatan mandiri. Kemudian bagi masyarakat yang waktunya karena nggak sempat datang pengadilan, nah, maka bisa diakses melalui Instagram, di Facebook, kemudian bisa di website gitu kan, mengajukan perkara secara secara elektronik. Jadi di rumah pun sendiri, di rumah ya bisa mengajukan perkara gitu, mendaftarkan perkara gitu kan, dan murah ya kan daripada mendaftar perkara secara manual. Ya, kalau secara manual itu ya bisa sampai 800 sampai 1 juta kalau berperkara secara manual. Tetapi kalau berperkara secara online, secara e-pot, nah itu hanya 281.000. Itu kan panjar daya ya, panjar gitu. Nah kalau lebih nanti dikembalikan lagi. Gitu. Jadi
selaku pimpinan pengadilan agama saat ini sebagai wakil ketua ya mengharapkan kepada seluruh masyarakat Kota Cimahi untuk mempergunakan aplikasi e-court, ya kan, mendaftar perkara secara elektronik dan itu lebih hemat 50%. Wah, itu. Jadi jangan sampai stres pikirin perceraian, malah nambah stres lagi, biaya mahal gara-gara datang sendiri ya Pak ya. Ya tidak perkara perceraian saja, seluruh perkara yang mendaftar secara e-court, gitu kan. Mulai dari bidang perkawinan tadi, kemudian waris, hibah, kan gitu kan, wasiat, kemudian sengketa ekonomi syariah, ya seluruh perkara didaftar secara e-court itu hanya 281.000. Itu lebih mudah dan itu dilakukan semuanya bisa di mana saja, kapan saja ya Pak ya, dengan e-court ya. Jadi pengadilan elektronik. Ya, jadi istilah kami itu datang sendiri, daftar sendiri, kan gitu. Jangan mempergunakan orang lain lagi lah. Gitu kan, mempergunakan orang lain, biaya itu membengkak kan mempergunakan orang lain. Ada orang yang dikerjakan. Ya, gitu kan, pihak ketiga apa namanya tuh, istilahnya tuh calo apa? Apalagi calo ya. Bilang calo gitu kan membengkak biaya namanya kan. Mahal betul pengadilan itu. Padahal kalau dia datang sendiri, daftar sendiri, kan gitu hanya 281.000. Ya. Itu memang fungsi kehadiran daripada pengadilan agama juga tentu saja ingin memudahkan masyarakat ya Pak ya, meringankan juga semua beban-beban masyarakat. Jadi kalau ada perkara-perkara yang tadi disebutkan 22 ya Pak perkara ya kurang lebih perkawinan dan juga perkara-perkara lainnya, lebih baik langsung saja diakses ya melalui e-court misalnya gitu ya. Nanti di sana bisa manfaatkan aplikasi yang sudah disediakan. Dan ini luar biasa, saya pengennya ngobrol lebih banyak karena bahas perkawinan aja kayaknya panjang nih Pak ya. Iya betul. Itu baru satu topik hak perempuan kata perceraian kan. Betul. Apalagi kalau sampai ke 22 model jenis perkara di bidang perkawinan kan. Jadi 22 episode. Gitu kan. Itu baru bidang perkawinan. Aja. Di bidang waris, ekonomi syariah itu 11 itu. Oh iya. Perbankan syariah, gadai syariah, gitu kan, bisnis syariah. Gitu. Itu menjadi kewenangan pengadilan agama. Kemudian sengketa wakaf, kan gitu. Kemudian sengketa zakat, infak, sedekah, itu juga pengadilan. Kemudian waris juga pengadilan, hibah, wasiat, nah gitu. Itu juga jadi ratusan gitu. Tapi mudah-mudahan yang penting Pak Wakil Ketua Pengadilan Agama Cimahi ini sehat terus ya Pak ya. Sampai nanti kita bisa mudah-mudahan bisa ngobrol lagi, bisa berbagi lagi manfaat, berbagi lagi pengetahuan untuk masyarakat. Dan semoga apa yang disampaikan oleh Pak Waka juga sekali lagi bermanfaat untuk kita semua ya Pak ya. Termasuk untuk saya juga. Baik Pak Waka, Pak Alfitri J. Cahyago, terima kasih sudah ngobrol bersama Warta Jalan ya Pak ya. Sehat selalu ya Pak ya. Dan mudah-mudahan tadi dengan kehadiran dari Pengadilan Agama Kota Cimahi di Jalan Baros, Kota Cimahi, Kecamatan Cimahi Selatan ya posisinya. Jadi ini bisa mempermudah semua warga masyarakat khususnya Kota Cimahi untuk mengakses semua urusan-urusan atau perkara-perkara yang memang bisa ditangani oleh Pengadilan Agama gitu ya Pak ya. Terima kasih juga Mbak Mejara sudah menyaksikan obrolan kita. Saya bersama dengan Pak Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi. Semoga sekali lagi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nuhun, terima kasih.